pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Religi Pagi edisi hari Sabtu 31 Desember 2022. Bersama saya Rani Zuin akan menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di program kali ini. Dan mendengar, ini hari terakhir kita dalam program Religi Pagi ya. Besok kita sudah berganti nama dengan Mutiara Pagi. Dan mendengar, tentunya nanti di tengah perbincangan dengan Ustadz kita di pagi hari ini, tentunya Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 812878 ataupun WhatsApp di 081166660975. Dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Dan mendengar, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir Ustadz kita di studio Prosat RRI Padang, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Pagi yang sangat bersejarah lah ya. Iya, karena besok kita sudah di tahun baru dengan program Mutiara Pagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, ini di pagi hari ini tema kita adalah 31 Desember setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari. Benar ya Ustadz? Iya. Oke, baik. Dan pendengar, Anda tentunya nanti dapat bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di pagi hari ini. Ustadz, terkait pembahasan kita di pagi hari ini, silakan Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Baik, terima kasih Rani Zue ya. Kita jumpa pertama ya di program ini. Iya, tentu membawa nuansa baru dan selanjutnya memang digelar Mutiara Pagi ya. Jadi makin menarik gitu. Baik pendengar yang berbahagia, sekalian juga bisa ditonton langsung ya atau nanti ditonton ulang melalui channel yang sudah spesial Religi Pagi ya. Nanti bagaimana kalau channelnya diubah? Channelnya tetap RRI Pro 1 Padang, cuma Mutiara Pagi. Oh iya, oke, baik. Bagaimana ya memahami bumi terakhir dalam tugasnya pada tanggal 31 Desember mengelilingi matahari. Matahari, bulan itu dia beredar menurut perhitungan. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Siapa yang menghitung? Ya tentu hitungan ini sudah ada ketetapan dari Allah. Dari bumi ini, kita di bumi ini bisa menghitung. Sabar saja, terjadi siang dan malam, berarti 1 kali putar. Besok siang malam lagi 1 kali putar. Sampailah putaran yang ke-365. Rani, tanggal 31 Desember ini adalah hari ke-365 dari 1 Januari yang lalu ya. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember itu umurnya 365. Sebenarnya ada koma seperempat hari. Jadi ada kelebihan seperempat hari. Seperempat hari itu tidak ada penanggalan seperempat hari. Kan hari ini 31 Desember. Tidak ada disebutkan 31 Desember seperempat hari. Tidak ada. Lalu seperempat hari gimana? Itu bergabung dengan perjalanan tahun besok. Berarti sisa seperempat tambah tahun besok sudah setengah. Tambah lagi tahun berikutnya, tambah lagi seperempat sudah 3/4. Tahun berikutnya lagi tambah seperempat. Jadi kalau seperempat kali 4 itu sudah penuh 1 hari. Pas di tahun 2024 nanti kelebihan 1 hari itu penambah umur Februari. Jadilah Februari pada tahun 2024 umurnya 29 ya. Nah, apa yang ingin disampaikan bahwa bumi telah mengakhiri tugasnya hari ini. Ya, kalau sudah diakhiri putaran
tahun ini tentu akan masuk putaran berikutnya. Jadi besok adalah putaran hari pertama bumi itu dia berputar mengelilingi matahari. Memang bumi ini tidak pernah berhenti, tapi siklusnya itu garis edarnya, ketetapannya selalu Allah beri ketetapan dalam waktu setahun itu atau 12 bulan. Ini bisa juga ditangkap isyarat dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bulan itu di sisi Allah adalah 12. Kalau disederhanakan, setahun itu Allah takdirkan 12 bulan. Nah, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah, masing-masing 12 bulan. Di mana ini ditangkap atau diketahui isyarat dalam Al-Quran, fi kitabillah, ya dalam kitab Allah. Kapan ketetapan ini? Khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Benda langit siap Allah ciptakan itu kan sangat banyak sekali. Jumlah bintang gemintang itu sampai hari ini belum ada yang tahu berapa miliar banyaknya, apakah sampai triliunan, Allahu alam ya. Salah satu benda langit itu ya matahari. Dalam waktu 8 menit itu cahayanya, sinarnya sudah sampai ke bumi. Besar matahari yang Allah ciptakan itu, kalau dilakukan perbandingan ya, sebidang wajah kita ini seumpama matahari. Terus di wajah ada jerawat. Nah, jerawatnya berapa tuh tergantung umur atau rezeki yang Allah berikan. Carilah jerawat yang paling kecil di wajah. Jerawat itulah seumpama bumi. Jadi ukuran bumi ini jika dibanding dengan matahari ya seumpama jerawat dengan sebidang wajah. Begitu kecilnya bumi ini. Tentu bagi kita bumi ini amat sangat besar. Nah, begitu matahari sudah siap, bumi sudah siap Allah ciptakan, Allah takdirkan bumi kita ini yang ada 5 benua darat dan ada 2 benua es, kutub utara dan kutub selatan. Kalau keseluruhannya dia bulat. Itu permukaan bumi ini ya hanya 1/5 yang daratan, lebihnya lautan. Tapi dia bulat besar. Nah, bumi ini ditakdirkan mengelilingi matahari dari jarak yang sangat jauh. Jauhnya itu 150 juta kilometer. Nah, tadi matahari itu kan disebut sangat besar. Tapi kok kecil? Iyalah, karena dia jauh dari bumi. Sesuatu yang besar, kalau dijauhkan dari kita, maka yang besar itu jadi kecil. Misalnya kita di sisi pesawat. Wah, pesawat ini sangat besar. Bisa muat penumpang sampai 500 orang. Sudah ada makanan di sana, minuman, pakaian, bawaan lain-lain. Dan ada juga ruang yang kosong kan. Begitu besarnya pesawat. Tapi coba pesawat itu sudah terbang. Ya mungkin 2 menit pertama masih tampak besar. Terus makin lama makin jauh, kecil-kecil. Bahkan lebih besar pula lengan kita jika dibanding pesawat itu kalau dia sudah sangat jauh. Padahal dia besar. Nah begitulah matahari, dia sangat besar sebenarnya. Tapi karena dia jauh dari bumi, supaya bumi ini selamat, jangan terbakar, Allah beri jarak yang begitu jauh. Nah setelah matahari ini siap, bumi mengelilingi matahari. Sambil mengelilingi matahari itu bumi ini berputar. Berputar satu kali putaran bumi ini 23 jam 56 menit. Artinya sehari semalam itu 23 jam 56 menit. Tapi secara dunia internasional digenapkan saja 24 jam. Sebenarnya kurang 4 menit ya. Ya tidak apa-apa, tidak ada perdebatan di sana. Berputar bumi ini. Tatkala bumi menghadap ke matahari, sianglah dia. Bagian bumi yang membelakang matahari, malamlah dia ya.
Eh, dengan berputar itu terjadi siang malam, pagi sore, tengah malam dan apalah ya, sehingga kita bisa mengatur jadwal kita. Kapan bangun, salat, ya teratur kan jadwal salat dengan matahari bumi berputar ini. Teratur pula penanggalan. Nah, apalah bayangannya kita ya, kalau bumi ini berhenti berputar agak 10 hari, hari ini tentu tanggal 31 Desember selama 10 hari. Terlambat tak terima gaji Januarinya. Nah, itu tidak mungkin terjadi. 1 Januari akan datang pada waktunya. Nah, jadi bumi ini berputar. Supaya bumi ini sehat, dia berputar, terus jalan, barulah bumi ini mampu menjalankan tugasnya mengelilingi matahari selama 365 hari. Sebanyak itu pula lah bumi ini berputar. Baru terkelilingi matahari dari jarak yang jauh itu. Sebab kalau bumi ini didekatkan sedikit lagi ke matahari, ya bumi hanguslah terbakar. Kalau bumi dijauhkan pula dari ketetapan semula, bumi kedinginan, air laut bisa beku, darah kita beku, getah pohon-pohon beku, tidak ada kehidupan. Jadi memang dia seimbang. Jadi berputar, jalan terus. Begitu perjalanannya itu dari start awalnya dari besok ya, itu Januari putar sampai Februari, Maret, April, sampai Juni matahari, yaitu kan belahan utara nantinya. Putar lagi sampai ke tempat semula Desember lagi, dia dalam hitungannya 365 hari. Nah, jadi itu yang dimaksud tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, ada hitungan itu 12 bulan. Nah, 365 hari itulah yang dibagi 12 menjadi Januari sampai Desember. Nah, mungkin ini apa saja bonusnya ya, bahwa setahun Masehi itu diambilkan kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Dari mana pula setahun 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah yang disebut dengan setahun Hijriah, itu adalah kepatuhan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi rata-rata 29,5 hari, sebanyak 12 kali. 29,5 dikali 12 jumlahnya 354 hari. Nah, bulan yang ukurannya 4 kali lebih kecil daripada bumi, dia Allah takdirkan mengelilingi bumi sambil mengikuti bumi yang juga mengelilingi matahari. Nah, dalam waktu 354 hari, bulan sudah selesai mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Tadi rata-rata 1 kali mengelilingi berapa? 29,5 ya. Tentu tidak ada penanggalan 29,5 Muharram. Yang ada itu 29, 30, 29, 30. Itu bisa ya pendengar rasakan, ada kalanya puasa Ramadan kita itu 30 hari, ada kalanya 29 ya. Nah, jadi begitu rata-ratanya. Jadi beda setahun Masehi itu, kalau setahun Masehi atau setahun Syamsiah, matahari dikelilingi bumi 365 hari. Kalau setahun Qamariyah, Qamariyah itu ya bulan mengelilingi bumi adalah 354 hari yang disebut setahun Hijriah. Jadi hitungan 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah itu diambilkan dari bulan mengelilingi bumi. Nah, ini sebenarnya setahun Masehi dan setahun Qamariyah atau Hijriah adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah ya apa makna hari ini bumi telah menyelesaikan tugasnya pada tahun 2022 miladiah ini. Mungkin kita butuh ya Rani masukan dari pendengar kita. Saya kembalikan pada Rani. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ini sudah ada juga yang berdering-dering ya. Oh ya. Dari tadi kita Oke. akan langsung terima saja. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Ajo Bujang di Pariaman. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Bujang.
Iya. Ajo bujang. Jadi Ajo. Bumi menyelesaikan tugasnya untuk tahun ini. Mm-mm. Oh ya. Oke. Iya. Oh ya. Iya. 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 Oke, Ya, baik. luar biasa Ajo bujang. Ya, ya, iya, ya. Nah, Ajo. Benar. Ya. Iya, sama-sama Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya. ini pertanyaannya menarik sekali ya, Iya, sepertinya. Ajo ini orangnya alim sekali ya, Mhm. rendah hati dan makna fastabikul khairat dia benar-benar hayati kan. Fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi makna itu sudah ditingkatkan berlomba-lomba menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Kalau menjadi orang elok, jadi orang baik tidak terlalu sulit, Iya. ramah, bersih, bergaul, tidak sombong sudah baik. Iya. Tapi tidak sekedar itu, harus ada nilai jihad. Jihad ini maksudnya ada kesungguhan. Nah, jadi itu yang pada diri Ajo itu ada ya. Jadi begini, hari Rabu tanggal 22 Maret terjadi ijtima. Terus saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk setinggi 8 derajat lebih. Maka Rabu malam 22 Maret itu sudah masuk malam pertama Ramadan, maka agenda Ramadan sudah bisa dimulai, kegiatan tarawih, mungkin ceramah ya, tadarus. Besoknya hari Kamis tanggal 23 itu disebut satu Ramadan. Jadi duluan malam, kok tarawih duluan? Oh iya, karena hitungan itu malam dulu baru siang. Nah, jadi kalau ditanya kapan satu Ramadan 2023 bermula, hari Rabu tanggal 22 Maret waktu maghrib. Nah, karena tanggal itu masuknya maghrib setempat. Makanya sesudah Isya sudah mulai kegiatan tarawih ya. Kadang ya dilengkapi dengan ceramah, ada aturan-aturan yang disimak oleh jamaah. Sudah bisakah puasa? Ya belum. Tidur dulu, terus bangun, bersahur, baru berpuasa. Jadi puasa Ramadan besok ini secara nasional ini kabar gembira ya untuk kita semua, insya Allah sama. Kalaupun ada yang berbeda mungkin misalnya tarikat Naksabandi itu biasanya lebih duluan satu hari. Begitu juga tarikat Sataria itu kan memang sudah resmi secara nasional berpuasa dari pemerintah, mungkin dari pemerintah, dari Muhammadiyah
Satariyah itu biasanya baru melihat bulan. Nah, jadi besoknya baru puasa. Saya sudah punya data karena saya sudah melakukan penelitian di Kota Tua, melakukan penelitian di Ulakan gitu ya. Saya waktu itu sudah puasa, tapi hari pertama saya puasa itu datang ke Ungku, cerita-cerita, dan maghribnya jelang maghrib baru berkumpul rame-rame di tepi pantai meruyah menilihat bulan begitu ya, begitu ya Jo. Jadi kalau ditanya posisi bulan itu atau hilal adalah sudah 8 derajat. Bagaimana dengan hari raya? Nah, hari raya eh, besok ini kalau menurut ilmu hisab ini ya konsepnya Al-Quran ya. eh, Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan, surat Ar-Rahman ayat 5. Hitungan itu hisab. Dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ada kata hisab ya. Bahwa dialah Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung, menetapkan jadwal waktu dari tahun ke tahun. Makanya di kalender Muhammadiyah sudah ditegaskan kapan berpuasa, kapan berhari raya. Jadi hari raya besok ini adalah hari Jumat ya. Hari Jumat. Adakah perbedaan? Tidak. Boleh jadi berbeda, tapi kemungkinan kita berharap ya sama ya. Kenapa boleh jadi berbeda? Karena untuk posisi hilal ijtima awal Syawal 1444 itu posisinya hanya 2 derajat lebih, tidak sampai 3. Tapi kalau dengan Arab Saudi itu sudah lebih dari 3 ya. Jadi Jumat kalau dalam hitungan Muhammadiyah hisab wujudul hilal insya Allah sama dengan Arab Saudi. Kalau pemerintah tentu namanya sidang isbat ruyatul hilal dulu dari beberapa titik dari Sabang sampai Merauke, lalu dilaporkan ke Kementerian Agama dan disidangkan lalu diputuskan. Kita tunggu saja. Moga-moga besok ini sama puasa kita dan sama pula hari raya. Benar Ustaz. Ya. Biar makin kompak ya Ustaz. Iya, kita bahagianya lebih maksimal kalau bersama. Tapi kalau terjadi perbedaan, kita sudah terlatih saling menghormati, tidak ada salah menyalahkan. Ya. Tidak ada yang saya lebih benar gitu. Tidak ya. Tapi apa yang diyakini harus istiqomah, jangan pelan-pelan ya. Pelin-pelan apa ya? Oke, baik. Ini sudah ada yang berdiri kembali Ustaz. Oh iya, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dengan Ajo Umiang. Iya, silakan Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ma tukadziban. Iya. Pucuk aru ada juga ya disebut.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Haji Unyang Iya, nih, Ustaz. ya. Langsung saja Ustaz. Rani sudah akrab ya dengan Haji Unyang ya. Sudah hafal suara Oh Haji iya, Ustaz. dan memang Rani cerdas sekali itu. Dan penajaman dari Ajo ini sangat penting. Tadi dari Ajo ya, jadi Ajo sama Ajo ya. Ajo sama Ajo, Ustaz. Ada 3 segi Ajo, segitiga Ajo ya di Ulu Gadut. Jadi begini, menjadi berlaku hikmah atau bijaksana itu dituntut, ya dekatnya wajib lah, harus. Misalnya demi menyelamatkan bermasyarakat, ya siapa yang yakin hari Jumat lalu yakin hari Sabtu ini misalnya ya kedua-duanya benar. Nah, ini yang keliru itu, membenarkan kedua-duanya, apalagi membenarkan ketiga-tiganya kan. Ada yang puasa kemarinnya, terus ada yang hari ininya, ada pula yang besok mengawali satu Ramadan. Jangan dibenarkan ketiga-tiganya, yang benar hanya satu. Begitu juga kan dulu menetapkan hari raya haji tahun kemarin, tahun 2022 yang lalu, maksudnya haji yang lalu, itu kan antara hari Sabtu dan Ahad. Nah, jadi ada yang berkata, ya kedua-duanya benar, yang berhari raya haji Idul Adha Sabtu benar, beridul Adha Ahad benar. Nah, ini yang menjadi salah itu, yang benar hanya satu. Tidak mungkinlah 10 Zulhijjah itu 2 kali, karena bulannya sudah ada hitungannya. Begitu juga 1 Ramadan, 1 Syawal, hitungnya sudah jelas. Tidak ada menjadi 2 jadi 3. Hitungan itu tidak akan mencair dia karena hari hujan mungkin, atau perbedaan pendapat, suasana politik. Tidak, hitungannya tegas ya. Nah, hanya saja begini sikap yang harus dibangun. Apa keyakinan kita, misalnya besok ini Ramadan ya, hari Kamis dimulai, puasa pertamanya itu hari Kamis. Apa dasarnya? Ada hitungannya, ada kajian analisanya, lalu yakin. Nanti kalau ada orang berpuasa sebelumnya dan sesudahnya, jangan pula dibenarkan. Tapi etika dalam pergaulan jangan itu disalahkan. Pendapat Anda salah, itu tidak boleh. Terus apa yang dibangun? Saya menghormati pendapat Anda duluan berpuasa daripada saya. Tentu Anda punya dalil, punya perhitungan dan lain-lain lah. Lalu yang berbeda dengan kita, ternyata besoknya dia baru berpuasa Ramadan. Yang berbeda dengan kita itu dia tidak mau juga salah. Dia tentu punya keyakinan, ikut gurunya dan seterusnya lah. Hanya saja begini, kualitas orang, dia ikut pendapat yang mana, dia sudah berpikir, menganalisa, merenung, lalu dia yakin dengan keterangan itu. Terus yang berbeda, kenapa pula? Nah, itu kan hak azazi orang. Jadi benarnya menurut saya ya, saya pun bisa juga salah. Menurut saya yang benar itu, mendekati kebenaran adalah yakini mana yang menjadi pilihan, tentu dengan segala analisa, dalilnya apa, kajian ilmiahnya apa, tanpa campur tangan kekuasaan politik atau pengaruh guru-guru misalnya ya. Tapi murni secara ilmu pengetahuan. Lalu yakinilah itu, moga-moga itu yang benar. Sekiranya salah di kemudian hari apa yang kita yakini, kita sudah berusaha sebelumnya, tidak ada dosa, masih dapat pahala 1, karena sudah ada usaha untuk menemukan jawabannya yang mana. Sekiranya betul ya dapat pahala berganda, sudah berusaha mendengar, mengkaji, merenung, lalu dipilih itu. Nah, pahalanya tentu berganda. Yang jadi masalah adalah pribadi yang ikut-ikutan. Misalnya kalimatnya begini, awak keamanan banyak selang. Nah, itu kan kurang memfungsikan aktivitas akal. Kalau bahasa kreatif ya, kalau di kampung-kampung ya Rani, jalanan kinci-kinci itu, artinya diputar akal. Kalau bahasa Al-Qur'annya afala ta'qilun, analisalah, aktifkanlah pemikiranmu, latihlah. Bagaimana pisau analisisnya, ketajaman itu harus ditingkatkan. Saya kira itu, Allahu alam. Oke, baik Ustaz. Ini sudah ada yang berdering lagi Ustaz. Kita Oh ya, akan baik. terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
Iya, Bunda Riri. Iya, Bunda Riri silakan. Iya. Oh iya, boleh. Ini terbuka ya, Rania. Iya, Ustaz. Silakan Bunda. Iya. Oh. Iya. Bunda puasa. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama dulu ya tentang penyelenggaraan jenazah. Rani, saya sudah beberapa tahun melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, mulai dari keterampilan menghadapi orang dalam keadaan sakratul maut, memandikan, mengafani, salat dan masalahnya sampai menguburkan. Ternyata penyelenggaraan jenazah itu amat mudah, asal ikhlas, punya tenaga, tidak ada yang banyak dihafal, niatnya iya ada di dalam hati. Yang dilafazkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dilafazkan. Tapi kalau misalnya ada lafaz-lafaz niat, ya karena saya juga sudah tulis buku peragaan sunnah dan bid'ah tentang kematian dilengkapi dengan penentuan arah kiblat, itu memang dicetak tahun 2000. Nah, untuk terwujudnya satu buku ini kan tentu sudah dibaca juga sekian banyak buku, sudah bertanya juga dengan banyak guru-guru. Jadi tidak ada bacaan-bacaan, misalnya mau memandikan itu apa yang dibaca, waktu membasuh perutnya bacaan ini, ini yang tidak ada. Tapi buku-buku yang tidak berstandar ilmiah, ada saja bacaannya terlalu banyak. Untuk kehati-hatian, kalau memang ada bacaannya, pasti ada dalilnya yang populer, karena ini kepentingan umat. Jadi Bunda, saya dalam melakukan pelatihan itu menampilkan sesuatu yang mudah. Misalnya kalau mengafani jenazah, tidak perlu kain kafan itu disobek. Sekarang sudah ada pita berwarna putih. Itu saja dipotong, jadilah dia tali pengikat yang lebih rapi, lebih indah gitu ya. Yang penting bagaimana mayat ini bisa terbungkus dengan baik. Begitu juga memandikan. Nah, jadi pertanyaan Bunda tadi, kalau misalnya orang menuntut juga ada bacaannya, ya mungkin dimintalah pelajaran kepada yang bersangkutan sejauh mana bacaan itu dituntut. Itu ya yang pertama. Yang kedua apa tadi itu? Yang tentang puasa nazar. Oh ya, nah, jadi bagus juga itu ya, ini dipertanyakan. Yang bagus menurut saya yang setelah dipelajari juga ya, puasa nazar tidak dikembangkan. Yang lebih baik itu adalah misalnya anak mau ujian atau suami mau bertugas atau bunda menghadapi sesuatu, supaya ada kekuatan mental, doa lebih dikabulkan, puasa saja dulu. Untuk apa puasa? Karena sebentar lagi mau ujian, moga-moga ujiannya lebih dimudahkan. Jadi saat berpuasa itu doa lebih dikabulkan. Ternyata memang sukses. Ingin pula merayakan, menambah amalan sunat. Bunda puasa lagi. Kenapa Bunda puasa? Alhamdulillah, bersyukur karena sukses dalam menghadapi ujian. Jadi kalau misalnya nazar itu bernazar, ternyata ya lulus, lalu Bunda puasa. Kalau seandainya tidak lulus itu tidak jadi puasa. Nah, jadi itu juga kan anak-anak SMK, SMA, dia puasa setelah selesai ujian karena lulus. Nah, ini tidak dikembangkan. Hanya saja secara hukum kalau sudah dinazarkan,
lalu terpenuhi yang dinazarkan, dia memang menjadi wajib. Nah, bahkan dalam bacaan itu orang yang menazar ini lebih kepada pribadi yang kikir. Kalau tidak mendapat ya dia tidak mau. Kalau mendapat baru dia mau. Tapi tidak ada juga yang menyalahkan, maka tidak usah dikembangkan nazar bernazar itu. Berdoa sajalah kepada Allah, moga-moga dimudahkan. Kiranya dimudahkan, mau mensyukuri dalam bentuk lebih, mungkin bersedekah atau berbagi cerita yang baik-baik, ya itu sah saja. Mungkin Bunda bisa saja ditanya kepada guru kita yang lebih alim, tapi dari saya mungkin lebih kurang seperti itu. Oke, baik Ustadz. Dan ini terakhir Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp nih, terakhir Ustadz. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita sebagai manusia memaknai pergantian tahun? Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai manusia muslim dalam menyambut pergantian tahun? Dea di Steba, silakan Ustadz. Oh ya, Dea di Steba. Jadi begini, sekarang ada instruksi dari pemerintah Kota Padang, mungkin kabupaten kota lain, provinsi lain itu mungkin sudah ada juga antisipasi menyambut tahun baru yang penuh huru-hara. Yang ingin saya luruskan adalah tahun baru Masehi jangan pula dikatakan tidak tahunnya umat Islam. Karena melalui ayat tadi ya, atau ayat 36, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, dia kan satu paket ayat Allah yang nyata. Gunakanlah tahun Masehi dan tahun Hijriah sesuai dengan fungsinya. Terus apa yang dilakukan? Misalnya hari ini ya, nanti malam apa yang dilakukan? Ya terserah. Mau dibuat misalnya di komplek, ada hiburan yang terpimpin, menyenangkan hati, itu kan kebutuhan juga. Sambil silaturahim. Kemudian makan-makan, makan lape, makan bajamba, memanggang ayam misalnya ya silakan saja. Kalau memang mau sampai berlarut malam, kalau itu yang disepakati selama tidak ada syirik, tidak ada maksiat, itu boleh-boleh saja. Tapi sekarang di banyak masjid, kemarin saya khutbah salah satu masjid, itu memang surat wali kota diapakan isinya supaya dilakukan kegiatan resmi di masjid, muhasabah. Tentu ada kajian, ada tadarus, mungkin juga tahajud. Maka sampai saya dengar itu sampai tahajud bersama katanya. Iya, dari jam ini Ustaz. Iya. Siap Isya nih Ustaz. Iya, ada tahajud, ada witir tentunya. Terus salat subuh, sudah salat subuh, sarapan pagi katanya. Kalau maupun juga mau ditambah jelang sarapan pagi atau sesudah sarapan pagi, lanjutkan saja salat duha awal waktu di masjid itu sebelum pulang. Tapi ingat, yang namanya salat sunat lebih dicintai di rumah. Kalau salat wajib 5 waktu lebih dicintai di masjid. Jadi terserah apa yang mau dilakukan. Yang jelas pastikan semua generasi dengan huru-hara yang menimbulkan dosa, melemahkan iman. Ini ya, gara-gara menyambut tahun baru tinggal salat isya. Jangankan tahajud, isya saja sudah tinggal. Lalu subuh pun juga kelewatan karena bangunnya sudah jam 8, akhirnya tidak salat subuh misalnya ya. Nah, tentu ini jangan dilakukan. Saya menghimbau melalui forum ini untuk siarnya bagi pendengar yang ada di Sumatera Barat, miliki kalender yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Saya termasuk tim yang menyusun, dibantu teman-teman yang ahli. Juga ada di Masjid Raya Sumbar. Itu yang penting juga dihimbau di sini, ingat waktu subuh yang lama itu sudah dikoreksi, diundur 8 menit. Dan ini juga sudah diseminarkan, diputuskan secara nasional di Majelis Tarjih Pusat. Dan juga untuk Sumatera Barat sudah diperkuat melalui fatwa MUI Sumatera Barat dengan bahasa berketetapan hati dengan segala analisanya, waktu subuh yang lama diundur 8 menit atau dengan kerendahan matahari min 18 derajat. Ini yang sudah dieksekusi di Masjid Raya Sumbar dan banyak masjid-masjid di Kota Padang dan kabupaten lainnya. Tapi masih ada juga musala masjid azannya lebih duluan 8 menit, masih mengikuti yang lama. Ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih Ustaz di hari ini. Baik. Ustaz bisa sampaikan closing statement atau poin-poin terkait pembahasan kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Matahari
yang amat besar itu, dia sebenarnya melaju dalam 1 detik 12 mil, membawa semua planet-planetnya. Di samping itu, semua planetnya harus mengelilingi dia, salah satu bumi. Bumi ini mengelilingi matahari, mengikuti jalannya matahari menuju suatu arah dengan gerakan model tawaf, dan dia berputar. Bumi yang berputar mengelilingi matahari, dia diikuti pula oleh bulan. Jadi yang kita kaji ini adalah matahari, bulan, dan bumi untuk kemantapan ibadah kita. Dengan matahari peredarannya, jadwal salat kita teratur. Misalnya matahari terbenam masuk maghrib. Dengan peraturan bulan yang begitu, malam pertama dia kecil, malam kedua besar, terus sampai purnama, kecil lagi, hilang lagi, muncul lagi, kita bisa mengatur jadwal puasa, haji, dan hitungan zakat. Jadi ingat bahwa Masehi ataupun Hijriah tahunnya itu hitungannya adalah satu kesatuan. Isyaratnya bisa ditangkap banyak ayat, di antaranya itu tadi surat Yunus ayat 5, Ar-Rahman ayat 5, dan surat At-Taubah ayat 36. Demikian Rani. Oke, baik. Ustaz, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. di pagi hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini dapat benar-benar bermanfaat ya. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian religi pagi untuk hari ini, edisi Sabtu 31 Desember 2022. Ustaz, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih.